wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala masih mengkurniakan kepada kita semua nikmat-Nya, sehingga di malam hari ini, di malam yang dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat hidayah, iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan satu perintah Allah, itu salat Isya secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan majelis zikir, majelis ilmu, yang mudah-mudahan di dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menuntut ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali menyambung kajian kita, yaitu dalam kajian fiqih, yaitu kitab yang kita kaji, kitab Mughnil Muhtaj karangan Imam Khatib Asy-Syarbaini. Kemarin kita telah membahas mengenai sujud, ya. Sujud itu ada 3, yaitu sujud sahwi, kemudian yang kedua sujud tilawah, dan juga sujud syukur, ya. Kapan itu dilaksanakan sujud sahwi? Ketika seseorang dia lupa bilangan rakaat, sama ada 3 atau 4 atau 2 atau 3, ya, maka di akhir sebelum salam maka dia sujud sahwi. Ataupun dia lupa melaksanakan sunnah ab'ad di dalam solat, seperti dia lupa untuk tahiyatul awal, ya. Dia lupa tahiyat awal, maka dia berdiri langsung imam. Maka ketika imam sudah berdiri, tidak lagi duduk. Kenapa? Karena duduk tahiyat awal ini adalah merupakan sunnah, sedangkan dia sudah berdiri dan itu wajib. Tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk melaksanakan yang mengejar yang sunnah, ya. Maka di akhir nanti sebelum salam dia ganti dengan sujud sahwi. Kemudian termasuk juga sunnah ab'ad, yaitu doa kunut. Ketika seorang imam dia lupa membaca doa kunut ketika sholat subuh, maka ketika dia sujud, maka misalnya makmum mengingatkan subhanallah, maka tak boleh lagi dia bangkit, kecuali sebelum dia sempurna sujudnya, masih setengah, maka boleh bangkit lagi. Tapi kalau sudah sempurna sujud, tak boleh bangkit lagi untuk melaksanakan doa kunut. Maka ketika dia lupa doa kunut atau membaca tahiyat awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua sujud syukur, yaitu apabila seseorang itu mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun melaksanakan sujud syukur. Begitu juga dengan sujud tilawah. Ketika dilaksanakan di luar solat, maka dia mesti ada niat, kemudian takbir, tidak langsung sujud, tapi niat takbir Allahu Akbar baru sujud, ya.
bacaannya sajadi wajhiya lillazi khalaqa wa sawwarahu wa syaqa sam'ahu basarahu bihaulihi wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau ketika dia sujud syukur, dia boleh juga membaca alhamdulillahillazi faddalani ala katsirin min ibadikas sholihin. Kemudian dia duduk, baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan tetap menghadap ke arah kiblat. Jangan nanti dia sujud syukur tak tahu arah kiblat, langsung sujud saja dia. Ya. Nah, ini tak boleh. Dia mesti menghadap ke arah kiblat, tahu dia arah kiblat. Ya, kemudian kalau di luar sholat tetap memakai takbir dan juga di akhir dengan salam, yaitu syarat untuk dia sujud syukur. Begitu juga sujud tilawah. Sujud tilawah apabila dia membaca ayat-ayat tilawah, ayat-ayat sajadah. Di dalam Al-Quran itu ada 15 tempat yang kalau dalam Al-Quran itu kita temukan ada gambar mimbar. Di akhir ayat itu ada semacam gambar mimbar. Itu semuanya ada dia ketika kita baca baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka kita namanya sujud tilawah. Kalau ketika sholat langsung sujud, ya. Dan ini disunahkan ketika sholat subuh waktu hari Jumat, ya. Sholat subuh waktu hari Jumat, maka disunahkan membaca surah As-Sajadah, ya. Ketika membaca surah As-Sajadah, maka ketika membaca ayat sajadah, ayat tilawah, maka imam disunahkan untuk sujud. Ya, maka makmum pun ikut sujud. Dan sujud ini namanya sujud tilawah, bukan tambahan rakaat. Terkadang orang tak tahu dia pas dia sholat, ya, pas dia sholat biasanya di masjid dia tak pernah melaksanakan sujud tilawah. Rupanya di masjid ini dia melaksanakan sujud tilawah. Habis selesai sholat pulang dia, maka dibilang sama istrinya, itu masih bid'ah katanya. Kenapa? Masa salat subuh 3 rakaat? Ini karena tidak faham bahwasanya yang tadi adalah merupakan sujud tilawah. Ya, jadi ini di dalam sholat. Kalau di luar sholat tetap dilaksanakan ada takbir, kemudian selepas sujud ada salam. Baik, itu ulang kaji kita kajian yang lepas. Kemudian sekarang kita masuk kepada bab sholatun nafli, bab mengenai sholat sunnah. Dalam hadis Rasulullah SAW, awal ma yuhasab yaumal qiyamah as-salah. Awal sekali yang dihisab pada hari kiamat, amalan yang dihisab pada hari kiamat yang pertama sekali adalah salat. Ketika salatnya itu baik dan diterima oleh Allah, maka amalan-amalan yang lain akan diterima oleh Allah. Barulah masuk hajinya, barulah masuk sedekahnya, barulah masuk puasanya, barulah masuk zakatnya dan lain sebagainya. Ya. Kalau salatnya sudah diterima. Kalau salatnya tidak diterima, maka amal yang lain tidak lagi dihitung. Ya. Makanya awal ma yuhasab yaumil qiyamah as-shalah. Pertama sekali yang dilaksanakan hisabnya adalah dalam salat. Maka ketika dalam pelaksanaan salat, terkadang kita tidak sempurna melaksanakan ibadah salat tadi. Bagaimana tidak sempurna? Kita kurang khusyuknya. Ketika salat kita menghayal, kemudian kurang tumakninahnya, ya, kurang sunnahnya, kurang rukunnya, salah bacaannya, macam-macam. Ketika kita melaksanakan salat, ibarat kita memakai pakaian, maka pakaian ini berlobang-lobang, ya. Pakaian yang kita pakai tidak sempurna, dijahit rupanya sobek kanan, sobek belakang, sobek depan. Dalam salat kita, kenapa tidak sempurna? Atau kita lalai dalam melaksanakan salat, ya. Lalai dalam melaksanakan salat bisa jadi karena kurang khusyuk sehingga kita lupa bilangan rakaat, ataupun kita menghayal ketika dalam salat rupanya sudah selesai salat, dan macam-macam kekurangan-kekurangan yang kita laksanakan dalam salat wajib. Maka bagaimana kita menutupi kekurangan dari salat itu? Maka inilah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat-salat sunnah. Maka salat sunnah ini adalah penambal dari
salat kita yang tidak sempurna tadi. Jadi salat sunnah adalah tambalan, ya. Ibarat kain tadi, pakaian bolong-bolong, maka ditambal dengan kain perca. Kalau tak ada pakaiannya bisa ditambal? Bisa gak ditambal? Gak bisa. Ngapain saya sholat wajib? Udahlah sholat sunnah saja perbanyak katanya. Bisa gak? Gak bisa. Kenapa? Pakaiannya gak ada, apa yang mau ditambal? Jadi telanjang lah. Jadi tambal sini, tambal sini sama aja, ya. Tak ada pakaian. Ibaratnya seperti itu, ya. Maka sholat wajib itu tetap wajib dilaksanakan. Ketika seseorang dia meninggalkan sholat wajib, ya, ketika dia meninggalkan sholat wajib, maka apakah wajib dia qada? Wajib. Menurut jumhur ulama, mengqada sholat itu adalah wajib berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Sebagaimana kata Nabi, iza nasita nimta, ketika engkau tidur, maka ketika kamu bangun laksanakan terus salat. Ini tidur. Begitu juga dengan orang yang lalai lupa dia melaksanakan salat, ya. Tak ingat dia asik kerja misalnya. Asik kerja dia tak terdengar azan, rupa-rupanya waktu zuhur sudah terlewat sampai asar, lupa dia, maka dia wajib melaksanakan salat, namanya salat qada. Namanya salat qada. Salat qada itu adalah salat yang dilaksanakan di luar waktu salat, ya. Salat yang dilaksanakan di luar waktu salat namanya mengqada salat. Kalau salat yang dilaksanakan pada waktunya namanya adaan atau tunai, ya. Ketika dia di luar salat waktunya, maka namanya qada. Ketika orang yang tidur, ketika orang yang lupa, dia wajib melaksanakan salat sebagaimana Rasulullah SAW ketika selepas perang Bani Mustaliq, ya. Ketika lepas perang Bani Mustaliq, Nabi berangkat pulang menuju ke Madinah, kemudian seluruh sahabat berserta Nabi tertidur, ya. Nabi, sahabat tertidur. Sampailah terbit matahari. Terbit matahari, barulah terbangun Nabi. Terbangun Nabi, kemudian apa yang dilaksanakan Nabi? Apakah udah lewat, dah enggak usah sholat lah kita? Enggak. Seperti itu tidak. Tidak. Nabi melaksanakan sholat. Namanya sholat qada, ya. Sholat yang dilaksanakan di luar waktu adalah namanya sholat qada. Kalaulah karena lalai, kalaulah karena lupa, kalau karena tertidur dia wajib melaksanakan sholat, apalagi karena sengaja. Kenapa enggak sholat malas? Pas dah tua dia barulah sadar, barulah dia mau sholat. Dulu waktu muda tak sholat. Kenapa? Karena dia mungkin banyak hal dan lain sebagainya, sehingga ketika masa tuanya barulah dia laksanakan sholat. Maka ketika dia sudah tua baru melaksanakan sholat, maka tetap dia wajib mengqada sholat-sholat yang lepas. Berapa tahun? Mulai dari balik. Misalnya balik umur dia 13 tahun, barulah dia taubat umur berapa? 50 tahun. Berarti selama 35 tahun. Kadang dia sholat, kadang tidak, ya. Kadang dia sholat, kadang tidak. Maka bagaimana? Selama 35 tahun dia wajib mengqada sholatnya. Berarti 35 tahun itu berapa hari? 1 tahun 365 hari. 365 kali 35 kali 5. Kalaulah dia sholat tiap hari, apa enggak bengkak, gempor kakinya itu untuk melaksanakan sholat? Maka bagaimana? Ada kemudahan dari Allah. Apa itu? Dicicil. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadainullah ahaqqu an tuqda." Hutang kepada Allah itu lebih utama ditunaikan. Termasuk salat ini adalah hutang kita. Kita tak salat, ini wajib. Maka kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita membayar hutang? Boleh cash, boleh kredit. Sedangkan kita kalau misalnya beli barang aja kredit, masa sholat tak kredit? Maka kredit, bagaimana cara kreditnya? Maka kita laksanakan setiap waktu sholat. Sholat subuh, laksanakanlah qada sholat subuh, baik sebelum atau sesudah. Tapi kalau sesudah dianjurkan jangan sholat di masjid, tapi sholat di rumah. Ketika dia sholat masjid, habis selesai assalamualaikum, dia berdiri Allahu Akbar. Apanya wa'ni? Ada pula dia sholat sunat. Dikira orang sholat sunat, rupanya dia sholat qada. Jangan ketahuan orang kalau ba'da subuh. Begitu juga ba'da asar, ya, supaya menghindari fitnah. Ya. Dia tidak melaksanakan itu supaya menghindari fitnah. Tetapi tetap dilaksanakan. Salat subuh dia laksanakan salat subuh, zuhur ya laksanakan salat zuhur, asar begitu juga maghrib, isya. Ya, dilaksanakan salat qada. Kemudian kalau misalnya dia belum selesai bayar hutangnya, kemudian dia meninggal, maka bagaimana hutangnya tadi? Maka diserahkan kepada Allah. Dia sudah ada usaha untuk menyicil. Kalau dia sudah ada usaha menyicil, maka dikembalikan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak bisa menggantikan dengan salat sunat apabila dia tidak melaksanakan salat. Kenapa? Karena ibarat pakaian, tak ada pakaiannya, maka bagaimana bisa menambal sesuatu yang tidak ada. Baik, masuk kita kepada salat sunat. Apa yang dimaksudkan dengan salat sunat? Salatun nafli lughatan az-ziyadah. Salat sunnah atau salat an-naflu itu dalam bahasa artinya adalah tambahan. Kalau namanya tambahan berarti ada bonus. Istilahnya ada bonus. Ada gaji pokok, ada gaji bonus. Kalau kita kerja, maka ada gaji pokok, kita dapat gaji pokok. Kemudian kalau kita lembur, maka dapat bonus. Itulah salat sunnah, namanya bonus. Sedangkan menurut istilah ma'adal faraid, yaitu yang selain dari yang fardu, namanya salatun nafli. Dan salat sunnah ini terbagi kepada 3. Ada namanya tatawwu', ada namanya an-naflu atau as-sunnah, dan yang ketiga ada namanya mustahab. Ada tatawwu', ada namanya sunnah, dan ada namanya mustahab. Apa yang dikatakan dengan tatawwu'? Makanya dalam hadis illa an tatawwu', kecuali engkau melaksanakan secara tatawwu'. Apa itu yang dikatakan dengan tatawwu'? Tatawwu' adalah ma lam yarid fihi naqlun bi khususihi, adalah yang tidak ada nas secara khusus untuk melaksanakannya. Secara khusus untuk pelaksanaan di waktu tersebut tidak ada, maka namanya tatawwu'. Seperti ketika kita selalu muwazabah atau membiasakan membaca surah Yasin setiap malam Jumat. Adakah yang dilakukan oleh Nabi? Ada enggak? Nabi membaca surah Yasin setiap malam Jumat, ada? Tidak ada. Tetapi Nabi bersabda, "Iqra'u surat Yasin fi kulli lailah." Bacalah surah Yasin pada ketika waktu malam hari. Fa inna surat Yasin qalbul Quran. Karena surah Yasin itu adalah merupakan hatinya Al-Quran. Maka dia baca setiap malam Jumat. Maka ini namanya tatawwu'. Ya, namanya tatawwu'. Dia tidak mengkhususkan, Nabi tidak mengkhususkannya, akan tapi menurut dalil secara umum. Begitu juga misalnya dia membaca surah Tabarak ketika selepas ba'da maghrib. Ini ada hadisnya, tetapi hadis dhaif, bahwasanya orang yang membaca surah Tabarak ba'da maghrib, maka dia akan dibebaskan daripada siksa kubur. Maka dia baca, maka itu namanya tatawwu'. Kemudian yang kedua sunnah. Apa yang dikatakan dengan sunnah? Sunnah ialah ma wazaba alaihi sallallahu alaihi wasallam,
apa yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW namanya sunnah. Seperti salat sunat duha, itu sunnah. Salat sunat rawatib dilaksanakan oleh Rasul. Dan dalam rawatib ini juga ada dia namanya salat sunnah muakkad dan ghairi muakkad dalam fiqh Syafi'i. Nah, sedangkan dalam mazhab lain dia berbeda-beda istilah. Ya, tetapi dia ada namanya ini sunnah. Ya, maka sunnah adalah yang selalu dilakukan oleh Rasul. Kemudian yang ketiga mustahab. Apa itu mustahab? Ma fa'alahu ahyanan au amara bihi wa lam yaf'alhu. Yang ketiga namanya mustahab. Mustahab itu apa? Mustahab adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi tapi terkadang, tidak selalu. Seperti apa? Seperti salat sunnah qabliyah maghrib. Salat sunnah qabliyah maghrib ada enggak? Ada enggak salat sunnah qabliyah maghrib? Ada. Dilaksanakan oleh Rasul, tetapi tidak selalu. Ya, tidak selalu dilakukan oleh Nabi. Makanya kebanyakan masjid selepas azan langsung qomat. Ya, kalau di sini maghrib habis azan langsung qomat. Ya, habis azan kebanyakan masjid langsung qomat. Ya, kenapa? Karena mengejar waktu maghrib sempit. Tetapi terkadang Nabi melakukan sholat sunnah qabliyah maghrib. Ini ahyanan, terkadang ya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu 3 pembagian dari salat sunnah. Ada tatawwu', ada sunnah, ada mustahab. An-naflu, salatun nafli qisman. Salat nafli atau salat sunnah itu terbagi kepada dua. Yang pertama qismun la yusannu jamaah. Yang pertama adalah salat sunat yang tidak disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Jadi ada salat sunat yang tidak disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ada salat sunat yang dilakukan secara berjamaah, ada, nanti kita bahas. Ini pertama yang tidak disunnahkan untuk melakukannya secara berjamaah. Seperti apa? Faminhu. Di antara yang tidak disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah adalah ar-rawatib ma'al faraid, yaitu adalah salat sunnah rawatib. Apa yang dilakukan dengan yang dikatakan salat sunnah rawatib? Salat sunnah qabliyah dan salat sunnah ba'diyah sebelum dan sesudah salat fardu. Ini namanya salat sunnah rawatib. Ada dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ar-rawatib isnata asyara rakaah. Salat sunnah rawatib itu adalah 12 rakaat. Dan ini berbeda-beda pendapat ulama yang dikatakan dengan 12 rakaat itu. Ya. Yang dikatakan dengan 12 rakaat apa itu saja? 2 rakaat sebelum subuh. Ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur, ya. 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat ba'da maghrib. 12. Sedangkan ba'da isya, qabliyah isya itu adalah terkadang dilakukan oleh Nabi dan juga qabliyah maghrib. Ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum sesudah maghrib, dan 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum isya. Itu 12. Ya. Jadi ada perbedaan. Nah, di sini kita bahas apa saja itu, yaitu rakaatan qabla subhi. 2 rakaat sebelum subuh. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau misalnya kita dikasih duit 1 miliar, siapa yang mau? Ada enggak mau di sini? Pak, kalau dikasih duit 1 miliar enggak? Oh. Mana ada yang mau nolak? 1 juta aja mau. Misalnya yang datang ketika pagi hari duluan dia sampai di masjid, maka dia dapat 1 juta. Kira-kira orang yang di sekitar sini lomba-lomba nggak datang ke masjid? Pasti berlomba.
dapat 1 juta. Berlomba-lomba orang, nggak muat ini masjid ini. Coba dibawa ke Pak BK ini. Langsung orang berlomba-lomba datang ke masjid, nggak muat masjid ini. Dijamin. Ya dijamin. Tetapi kata Nabi, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia, harta dunia yang kita dapat dan seisinya. Apa itu isi dunia? Emasnya, peraknya, duitnya, rumahnya, kendaraannya dan seluruhnya. Tetapi karena kita tidak tahu dan tidak nampak, masih abstrak, terkadang orang tidak percaya. Ya, tidak percaya dengan hal itu, atau kurang keimanannya mengimani bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dia mendapatkan duit 1 miliar, lebih baik daripada dia mendapatkan mobil Ferrari, lebih baik daripada dia mendapatkan apa segala macam harta dunia, daripada dia mendapatkan 1 banglo, 1 apartemen yang mewah, atau mendapatkan 1 Manhattan. Lebih baik daripada itu semua. Tetapi terkadang manusia tidak menyadarinya. Ya. Maka kejar-kejaran kita salat subuh 2 rakaat sebelum subuh itu namanya salatul fajri. Dia bisa niat usolli sunnatal fajri, atau dia bisa niat usolli sunnata qabliyas subhi. Ya. Bisa antara 2. Yang dikatakan dengan salat fajar itu adalah salat sunnah sebelum subuh. Kemudian rakaatan qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa kaza ba'daha, begitu juga selepas zuhur. Jadi dah 6. Wa ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, wal isya dan ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Wa qila la ratib lil isya, ada yang mengatakan tidak ada rawatib sesudah salat isya. Kenapa tidak ada rawatib sesudah salat isya? Karena dikatakan bahwasanya salat sunnah selepas isya itu sudah masuk kepada salat qiyamul lail. Jadi yang dikatakan dengan qiyamul lail itu adalah salat yang dilakukan ba'da isya. Ini namanya qiyamul lail. Maka salat tarawih ini qiyamul lail tidak? Tarawih qiyamul lail tidak? Qiyamul lail. Salat witir qiyam tidak? Qiyamul lail. Salat tahajud qiyamul lail. Jadi kalau kita salat sunnah ba'da isya, selepas isya, itu sudah dihitung dengan qiyamul lail. Ya, salat sunnah qiyamul lail. Makanya kata Allah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan ketika sebahagian malam, maka bangunlah untuk melaksanakan tahajud sebagai nafilah, salat sunat bagimu. Salat tahajud, salat witir, salat tarawih, atau dia melaksanakan salat tasbih, salat taubat, salat hajat, salat duha. Enggak ada salat duha malam. Ya, salat yang tidak ada waktu itu di waktu malam dikerjakan, maka itu namanya salat qiyamul lail. Akan tetapi ini salat, ya, waqil 4 qabla zuhri. Ada juga mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ada hadis, barang siapa yang melaksanakan man hafaza ala 4 rakaat qabla zuhri wa ba'daha haramallahu 'alan nar. Dalam hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang dia melaksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah akan haramkan jasad dia terhadap api neraka. Kalau yang ingin dijauhkan dari api neraka, laksanakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ya. Bagaimana caranya? Tetap 2-2, bukan langsung 4 rakaat. Tetap 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, tetap 2 rakaat, 2 rakaat. Karena salatun nafli masna. Salat sunnah itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Ada juga arba' qabla al-asri, ada juga mengatakan 4 rakaat sebelum asar. Karena dalam hadis Ibnu Umar anna sallallahu alaihi wasallam
qala rahimallahu imra'an shalla qabla asri arba'an. Allah merahmati seorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi boleh juga 4 rakaat sebelum asar. Ya, sama tadi 2 rakaat 2 rakaat. Sesudah asar ada? Tidak ada. Ya, salat sunnah sebelah pas asar itu tidak ada, tetapi 4 rakaat sebelum asar. Wal jami' sunnah, dan seseluruhnya itu adalah merupakan sunnah. Jadi semua yang dikatakan berarti ada berapa? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, ada berapa? 6. 4 rakaat ba'da zuhur berapa? 10. 4 rakaat sebelum asar 14. 2 rakaat sebelum maghrib 16. 2 rakaat sesudah maghrib 18. 2 rakaat sebelum isya 20. 2 rakaat sesudah isya 22. Sekurang-kurangnya kita laksanakan salat rawatib itu 12 rakaat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan salat rawatib 12 rakaat, 12 rakaat, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan baginya satu istana di surga. Mau istana enggak? Kalau kita dibangunkan di sini rumah satu, mau enggak? Pasti mau. Caranya gampang. Laksanakan sholat rawatib 12 rakaat. Ya, 12 rakaat minimal. Kalau lebih, itu merupakan ziyadah, tambahan. Terdapat bonus. Bonusnya apa? Entah ada tamannya, entah ada apanya. Itu terserah Allah. Ya, yang jelas 12 rakaat minimal. Wa inna khilafir rati al muakkad. Jadi perbedaannya adalah sama ada dia termasuk ke dalam muakkad atau ghairu muakkad. Apa yang dikatakan muakkad dan ghairu muakkad? Muakkad itu adalah yang selalu dilakukan oleh Rasul. Itu namanya muakkad. Ada yang dia ghairu muakkad adalah yang kadang-kadang dilakukan oleh Nabi, kadang-kadang tidak dilakukan. Ya, itu namanya muakkad dan ghairu muakkad. Raka'atan khafifatan qabla al-maghrib, dan juga 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib. Ya, ini juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, sallu qabla salatil maghrib, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Ini ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Huma sunnatun ala sahih wa fi sahih Bukhari al-amru bihima. Jadi dalam Sahih Bukhari adalah perintah untuk melaksanakan kedua salat tersebut. Ya. Jadi adalah dalam hadis Bukhari disebutkan salat sunnah juga qablal maghrib. Ini ada perintah Nabi salat sunnah qabla maghrib. Tapi Nabi kadang lakukan, kadang tidak. Makanya kalau dalam Syafi'i dia adalah merupakan salat sunnah ghairu muakkad. Hadisnya hadis sahih. Ya, hadis Bukhari, hadis sahih, dia katakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang mau melaksanakan salat sunnah qabla maghrib, biarkan saja. Jangan enggak ada salat sunat, haram katanya. Nah, tak boleh. Ini ada hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dal jum'ah arba'un, dan sesudah salat Jumat itu ada 4 rakaat. Wa qablaha ma qabla az-zuhri, dan sebelum Jumat adalah sama seperti sebelum zuhur. Baik. Sesudah Jumat 4 rakaat. Sebelum Jumat bagaimana? Ada tidak? Maka ini masuk dalam Syafi'i namanya qiyas. Ya. Adakah Nabi melaksanakan salat sunnah sebelum salat Jumat? Ada enggak Nabi buat? Ada enggak? Kira-kira ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Masa Nabi azan Jumat itu hanya satu kali. Masa Rasul azan Jumat cuma 1 kali. Ketika masuk waktu salat, ya, masuk waktu salat, maka Nabi berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru langsung Bilal azan. Cuma 1 kali.
Kemudian masa Utsman dilakukan 2 kali azan Jumat. 2 kali azan Jumat. Tetapi yang pertama, azan yang pertama itu sebelum masuk waktu salat. Sebelum masuk waktu salat. Ya. Sebelum masuk waktu salat setengah jam atau 1 jam. Kalau di Saudi sekarang itu 1 jam. Ya. Di Mekah, Madinah 1 jam sebelum waktu salat Jumat atau waktu salat zuhur, maka azan yang pertama. Ketika masuk waktu baru azan yang kedua. Kalau sudah azan, ada lagi salat sunnah? Ada lagi salat sunnah? Enggak ada. Kenapa? Karena imam sudah berdiri, khatib sudah berdiri, sudah khutbah. Kalau sudah khutbah maka kita mendengarkan khatib berkhutbah. Kemudian ini dikatakan qablaha ma qabla az-zuhri. Sebelumnya itu adalah 2 rakaat sebelum salat seperti salat zuhur. Kenapa? Karena dalam khabar Tirmizi anna Nabi Mas'ud kana yusalli qabla al-jum'ah 4 wa ba'daha 4. Wa zahir annahu tawqif. Dalam riwayat Tirmizi bahwasanya Ibnu Mas'ud, ini namanya Ibnu Mas'ud, bukan Nabi, tapi sahabat. Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat. Ibnu Mas'ud melaksanakan salat sunnah sebelum Jumat itu 4 rakaat, sesudah Jumat 4 rakaat. Akan tapi ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis tauqif. Hadis tauqif ini adalah mauquf. Namanya hadis mauquf itu tidak dipakai. Ya, hadis mauquf itu tidak dipakai. Kemudian wazahir annahu tauqif wa ma qarata bihi ibarah wa huwa ma sarah bihi fi tahqiq. Maka yang sahih itu adalah bahwasanya salat sunnah sebelum Jumat itu adalah kepada qiyas. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada 4 pengambilan hukum. Ya, 4 pengambilan hukum. Yang pertama Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Ya, yang keempat qiyas. Ketika masa Nabi tidak ada salat sebelum Jumat. Kenapa? Karena azan cuma 1 kali. Masa sahabat juga tidak ada salat sunnah sebelum salat Jumat. Kenapa? Karena azan sebelum masuk waktu. Kemudian selepas pada masa khalaf, ulama-ulama yang terbelakang kemudian melakukan azan itu. Azan pertama itu adalah ketika masuk waktu. Kalau di sini azan pertama dah masuk waktu atau sebelum masuk waktu? Dah masuk waktu. Dan ini yang dilakukan kebanyakan di Indonesia, juga kebanyakan di Malaysia, di Asia, dan juga kebanyakan di negeri yang di mazhab Syafi'i. Ya, yaitu azan 2 kali ketika masuk waktu azan. Berbeda kalau di mazhab Maliki. Ya, mereka melakukan azan itu 2 kali tetapi sebelum masuk waktu. Maka salat sunnah sebelum Jumat ini masuk kepada qiyas. Dikiaskan kepada salat sunnah sebelum zuhur. Ada tidak salat sunnah sebelum zuhur? Ada enggak? Salat sunnah sebelum zuhur? Ada. Ada hadisnya? Ada. Ada dilakukan oleh Nabi? Ada. Maka salat sunnah sebelum Jumat karena azannya ketika sudah masuk waktu, maka dilaksanakanlah salat sunnah qabliyah Jum'ah. Ya. Salat sunnah qabliyah Jum'ah. Bagi yang mau mengamalkannya karena qiyas silahkan. Bagi yang tidak mengamalkannya karena tidak ada pernah dilakukan oleh Nabi, silahkan. Jadi jangan saling menyalahkan. Ya, jangan saling menyalahkan. Kenapa? Karena berdasarkan dalil. Yang satu karena tidak ada dilakukan oleh Nabi dan juga sahabat, yang satu dikarenakan qiyas. Ya. Nah, jadi boleh lakukan atau boleh tidak lakukan dalam salat sunnah sebelum Jumat.
Wa minhu al-witru, dan di antara salat sunnah yang tidak disunnahkan secara berjamaah adalah salat sunat witir. Salat sunat witir tidak dilakukan secara berjamaah. Akan tapi apakah boleh dilakukan secara berjamaah? Salat witir tidak disunnahkan dilakukan secara berjamaah. Tapi apakah boleh dilakukan secara berjamaah? Sama salat tahajud, salat witir, boleh nggak dilakukan secara berjamaah? Boleh, berdasarkan dari hadis ya Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas ketika masuk ke rumah bibinya khalatahu, yaitu Maimunah. Maimunah ini siapa? Istri Rasul. Maimunah istri Rasul. Ketika dia datang ke rumah bibinya Maimunah, Nabi sedang sholat, ya, sholat malam. Nabi sholat malam. Kemudian Ibnu Abbas berdiri di belakang Nabi, dia sholat, ya, dia sholat di samping Nabi. Kemudian Ibnu Abbas mendengar Nabi membaca surah Al-Baqarah. Nabi membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa juz? Sekitar 2,5 juz, ya, 2,5 juz. Kemudian selepas surah Al-Baqarah disangkanya Nabi akan ruku, akan tetapi Nabi menyambung kepada surah Al-Imran. Selepas surah Al-Imran disangkanya Nabi akan ruku, rupanya Nabi sambung lagi kepada surah An-Nisa. Masih 1 rakaat. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. An-Nisa dari masuk juz 4, masuk ke juz ke-5. Ya, berarti 5 juz. 5 juz. Biasanya kita baca kalau 1 juz berapa lama? 30 menit kalau yang indah biasa, ya. Kita letaklah 30 menit. Kalau 5 juz berarti 2,5 jam 1 rakaat.